Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 5 yang saya cintai, pada kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawasalahu sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, dengarkan dengan baik. Pak Guru akan menjelaskan tentang pelajaran sedekah. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, artinya sodaka, artinya benar. Sedekah dapat disebut juga dengan sedekah. Sedekah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pamrih terhadap manusia. Pengertian sedekah dengan infak sama termasuk dalam hal hukum dan ketentuannya. Namun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah infak sama dengan harta benda, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, yaitu pemberian berupa harta benda ataupun bukan. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa senyum kepada saudara termasuk dari sedekah. Infak dan zakat juga termasuk bagian dari sedekah. Dan semua perbuatan baik kita kepada orang lain juga termasuk sedekah, meskipun tidak memberikan harta kepada orang lain. Hukum sedekah adalah sunnah dan manfaatnya sangat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah antara lain dapat: 1. Menghindarkan murka Allah Subhanahu wa taala. 2. Menolak bencana akibat. 3. Menolak perbuatan dosa. 4. 5. Memanjangkan usia. 6. Mempererat persaudaraan. 7. Mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. 8. Memperlancar pembangunan fasilitas umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. 9. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. 10. Para malaikat pun ikut mendoakan bagi orang-orang yang suka bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Artinya, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali 2 malaikat turun ke bumi. Lalu salah satu akan berdoa, "Ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah." Sementara yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, datangkanlah kerusakan bagi orang-orang yang bakhil atau kikir." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anak-anak, selanjutnya macam-macam sedekah. 1. Sedekah harta, contohnya santunan kepada pengemis, membantu bencana alam, dan lain-lain. 2. Sedekah sikap, contohnya senyum, menyambut tamu dengan baik,
menyingkirkan penghalang di jalan seperti duri. Ketiga, sedekah berupa lisan, contohnya berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Empat, sedekah pikiran, seperti mengusulkan gagasan yang baik untuk kesejahteraan umat. Dan lima, sedekah tenaga, contohnya membantu pembangunan masjid. Misalnya membantu mengangkat kayu, atau juga memperlancar, membantu konsumsi, mengangkatnya misalnya. Kemudian urutan pemberian sedekah. Sedekah dapat disalurkan dengan urutan: satu, saudara atau keluarga terdekat dulu. Kemudian setelah itu berikutnya nomor 2, anak-anak yatim yang fakir dan miskin. Ketiga, tetangga yang terdekat dan yang jauh. Keempat, sahabat atau teman. Kemudian setelah itu baru ibnu sabil dan seterusnya. Ketentuan dan manfaat infak dan sedekah. Ketentuan infak dan sedekah. Sedekah dan infak sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada beberapa ketentuan agar sedekah dan infak kita diterima oleh Allah. Yaitu pertama, niat ikhlas. Kedua, melakukannya secara wajar dan sesuai dengan kemampuan setiap orang. Setiap orang harus bisa mengukur dirinya sendiri berapa harta yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan berapa yang harus disedekahkan. Ketiga, tidak memberitahukan sedekah kepada orang lain. Nah, takutnya nanti riya ya, yang tidak berkepentingan, untuk menjaga keikhlasan. Keempat, tidak menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Kelima, menyegerakan berinfak dan bersedekah. Manfaat infak dan sedekah yaitu: satu, mewujudkan kerukunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dua, untuk menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan ketiga, sebagai tabungan pahala untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Karena manusia itu semuanya pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anak-anak yang saya cintai, begitulah keterangan dari tentang sedekah ya. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah kepada kalian semuanya, dan juga termasuk untuk guru sendiri, saya sendiri. Ilmu itu yang penting ialah kita amalkan. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita semuanya untuk mengamalkannya. Dan semoga kalian di rumah belajar dengan baik, dan sehingga kalian akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebelum Pak Guru akhiri, saya pesan, maka belajarlah, bukalah buku LKS kelas 5 dan bisa bertanya kepada ibu bapak apabila kalian tidak mengerti, atau langsung juga menghubung Pak Guru dengan WA. Demikian pelajaran hari ini, semoga manfaat dan barakah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.